Pengendara mobil yang melindas bocah berusia 5 tahun di Kembangan Selatan, Jakarta kini ditahan. Pengendara dinilai lalai karena menggunakan ponsel saat mengemudi. Polisi tetapkan pengemudi mobil yang menabrak dan melindas bocah 5 tahun di kawasan Kembangan Selatan, Jakarta jadi tersangka. Polisi mengatakan tersangka terbukti lalai karena bermain ponsel saat mengemudi sehingga tidak mengetahui kondisi sekitar. Tersangka diancam penjara 5 tahun penjara. Insiden terjadi di Jalan Haji Majuk, Kembangan Selatan, Jakarta pada Kamis kemarin. Saat kendaraannya keluar, pengemudi mobil tidak melihat ada 3 anak yang sedang bermain. Kini korban masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Dan pemirsa, kini kita sudah terhubung dengan Pak Nimin Haji Dahir, Ketua RT 009 RW 01 Kembangan Selatan. Selamat siang Pak Nimin. Pak Nimin, ketika peristiwa tersebut terjadi, apakah tidak ada orang tua dari anak-anak tersebut yang ada di sekitar lokasi kejadian? Oh, itu nggak ada Pak. Itu mungkin anak-anak lagi sedang mandi air hujan aja Pak. Orang tuanya ada di rumah mungkin. Ya, orang tuanya kerja Pak. Tapi kalau dari informasi warga saat kejadian ini seperti apa sih persis kejadiannya, Pak? Saya juga kurang tahu juga Bu. Waktu itu saya lagi di masjid, kan pas Johor tuh. Ya cuman dapat informasi setelah habis sholat Johor dapat ramai katanya di tempat saya tuh di RT 2 RW 1 ada kejadian anak kecil ditabrak lindas mobil. Pak Nimin, kalau tidak salah ini tempat Anda berdiri adalah gang tempat lokasi kejadian. Kalau kita lihat ini tidak begitu besar gangnya. Ya, benar, Pak. Ya. Apakah ini memang selalu menjadi tempat bermain anak-anak? Kemudian sementara itu di sisi lain kendaraan di sana lalu lintasnya cukup padat, sering lalu lalang kendaraan, Pak Nimin. Enggak ada Pak. Di sini ini juga jalan buntu Pak. Cuman ini ada masyarakat setempat aja yang mempunyai kendaraan gitu Pak. Ini bukan tempat main anak-anak. Tapi biasanya lokasi ini menjadi tempat parkir, begitu Pak? Ya kadang-kadang enggak juga Bu, bukan tempat parkir. Jadi mungkin ada tamu datang kali ada yang ke rumah temennya parkirnya di sini depan gitu. Karena tempat lain nggak ada Bu. Jadi pengendara yang melindas bocah tersebut adalah warga di sana atau orang yang kebetulan datang kemudian parkir dan meninggalkan area parkir atau bagaimana Pak Nimin? Itu saya dengar informasi Pak, itu katanya tamu Pak. Parkir di situ, cuma ya katanya ada anak-anak kecil pada mandi hujan gitu. Nah, setelah kejadian ini warga sekitar khawatir tidak atau masih ada banyak anak-anak yang bermain di sana? Ya, sementara ini sih nggak ada Bu. Cuman itu biasanya daerah saya tuh kalau anak-anak kecil itu kalau musim hujan demen gitu pada mandi air hujan gitu Bu. Baik Pak Nimin, terima kasih informasinya. Semoga memang ini kewaspadaan juga untuk para orang tua yang selalu mengawasi anak-anaknya ketika bermain. Pemirsa, seorang pria meninggal di rumah di kawasan Gelora Senayan, Jakarta saat menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya pria tersebut dinyatakan positif COVID-19. Tim pemulasaran Posko Monas mengevakuasi jasad seorang pria yang meninggal di rumahnya di Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban berusia 45 tahun dan sedang menjalani isolasi mandiri sejak sepekan lalu akibat terpapar COVID-19. Sebelum meninggal, pria itu sempat mengeluhkan sakit lambung, demam tinggi, hingga lemas. Iya benar. Yang isolasi mandiri itu tidak ada gejala, tak langsung. Terus tadi telepon dari AGD datang, tapi sudah buru meninggal duluan. Korban kemudian dievakuasi dari kediamannya dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 untuk segera dimakamkan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengkonfirmasi seperti apa suasana pasca adanya pria tewas ketika masa isolasi mandiri di rumah, sudah terhubung bersama kami ada Yosefina Damaris di rumah korban. Yosi, hingga saat ini informasi apa yang didapat dari lapangan setelah kejadian tewasnya pria saat isolasi mandiri? Ya, selamat siang Lofi dan juga Fandi. Kami berada di depan kantor sekretariat RW 02 Kelurahan Gelora. Karena tadi kami sebenarnya sudah sempat berada mengunjungi di depan rumah korban, salah satu korban ataupun keluarga yang meninggal dunia. Tapi memang dari keluarga ini tidak berkenan untuk diliput begitu di sekitar ataupun di lingkungan rumahnya. Tapi memang dibenarkan bahwa salah satu warga di RW 02 Kelurahan Gelora ini meninggal dunia Kamis lalu setelah menjalani isolasi mandiri di rumahnya selama kurang lebih 4 hari, meninggal dunia saat hendak dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Selengkapnya seperti apa, saya sudah bersama dengan Ketua RW 02 Kelurahan Gelora, ada Pak Haji Bahrudin bersama saya. Selamat siang Pak Bahrudin. Pak, sebelumnya kita ikut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu warga Bapak Kamis malam kemarin, tapi kita ingin tahu Pak, kronologinya seperti apa saat menjalani isolasi mandiri sampai akhirnya meninggal dunia. Bisa tolong diceritakan Pak? Memang sejak awal saya pada waktu dia melaporkan bahwa dia terkena COVID, menurut hasil swabnya, saya sudah menyarankan untuk ke Wisma. Namun demikian mereka meminta untuk isoman. Karena saya lihat juga tempatnya memungkinkan pada saat itu. Namun demikian saya usulkan untuk ke Wisma Atlet, mereka tetap berkeinginan untuk mandiri. Untuk hari berikutnya pun saya sudah 2 kali. Jadi hari pertama saya saran untuk itu, dia tetap minta untuk diisoman. Berikutnya istrinya minta untuk diisolasi ke Wisma. Namun demikian surat rujukan sudah saya buatkan, yang bersangkutan telepon kembali ke saya, minta dibatalkan dan tetap isoman. Nah, hari keempat mereka karena berdua terkena anaknya juga positif, akhirnya mau di hari keempat itu untuk dilakukan oleh pemerintah, isolasi oleh pemerintah, entah di Wisma atau kemana terserah. Namun demikian sampai di jam 5 sore laporan dari istrinya bahwa mereka sesak napas. Saya katakan, kok bisa secepat itu? Kenapa? Pasti ada COVID atau penyakit bawaan. Nah, ini yang nggak pernah kita tahu. Nah, saat itu kita semua bekerja, tim tracer maupun saya sebagai RW dan keluarganya Mbak Nila itu sebagai istrinya juga usaha untuk mencari ambulan. Nah, pada saat ambulan datang jam 6:30 datang kemari, yaitu dari AGD ya, datang untuk memberikan pertolongan pertama. Sebetulnya tujuannya untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Tapi pada saat itu, karena posisi ada di atas, saya juga nggak bisa masuk. Pertolongan pertama ini yang dilakukan AGD, naik ke lantai 2, diantar oleh istrinya, dan petugasnya ada 2 orang. Saya tunggu sampai jam 7, terus 7:30, mereka nggak turun-turun. Malah menambil tabung oksigen. Jam 8 saya dikabarkan sudah meninggal, tapi disaksikan oleh istrinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bahrudin untuk waktu dan informasinya. Lofi, Fandi, itu tadi sebenarnya tadi Pak RW ini sudah menyampaikan bahwa yang penting adalah kooperatif. Jadi masyarakat ini bisa kooperatif karena sekali lagi COVID-19 ini bukan aib tapi bisa dituntaskan begitu secara bersama-sama. Lofi dan Fandi, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yosefina Damaris untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengimbau agar pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri menyediakan pulse oximeter. Pemeriksaan kadar oksigen rutin berfungsi sebagai pemantauan kondisi pasien COVID agar tidak mengalami penurunan kadar oksigen secara tiba-tiba. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menerbitkan pedoman baru bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Salah satunya adalah mengimbau pasien isoman memiliki oximeter atau alat untuk mengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Oximeter diperlukan untuk memastikan kondisi pasien isolasi mandiri agar aman karena COVID-19 bisa menyebabkan penurunan kadar oksigen secara tiba-tiba. Penurunan kadar oksigen dalam darah pada penderita COVID-19 disebut dengan happy hypoxia atau hipoksemia. Penderita happy hypoxia memiliki kadar oksigen di bawah normal, yaitu antara 80 hingga 70%.
Saat menderita happy hipoksia, pasien mengalami sesak nafas yang dipicu dari penurunan kemampuan jaringan oksigen dan paru-paru dalam bekerja. Pada sejumlah kasus, happy hipoksia tidak menunjukkan gejala berarti, bahkan pasien bisa beraktivitas dengan normal. Namun bila tidak ditangani lebih lanjut, maka happy hipoksia bisa membahayakan, bahkan menyebabkan kematian pada pasien. Karena itulah orang dengan gejala COVID-19 atau pasien COVID-19 dianjurkan secara rutin untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah. Selain itu, untuk menekan penyebaran virus corona, masyarakat diimbau agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri wajib menyediakan puls oximeter. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Dr. Erlang Sumodro, Sekjen Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat siang, Dr. Erlang. Dr. Erlang. Selamat siang, Dr. Erlang. Dr. Erlang, ya sepertinya kita masih mengalami gangguan komunikasi dengan Dr. Erlang. Kita nanti akan cari tahu bagaimana keefektifan ya dan apa yang akan dilakukan kalau memang oximeter menunjukkan bahwa kadar oksigen pasien tersebut turun. Apa yang harus dilakukan kalau kita sudah punya oximeter seperti itu. Dan kita akan melihat bagaimana di Pasar Pramuka untuk laporan dari Armalina di sana. Armalina, bagaimana situasi di sana? Ya, Pak, di Organisasi Kesehatan Dunia WHO baru ini merilis kebijakan baru berkaitan dengan perawatan pasien COVID-19 khususnya yang melakukan isolasi mandiri di rumah. Kebijakan baru tersebut yakni menyatakan bahwa bagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumah wajib memiliki oximeter yakni alat untuk mengukur kadar jarak oksigen di dalam tubuh sehingga dapat mengidentifikasi apakah perawatan di rumah ini atau justru memburuk dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Lantas bagaimanakah pembelian oximeter di pasar? Untuk memantaunya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual oximeter di Pasar Pramuka, yakni bersama dengan Bapak Kahni Sandra. Selamat siang, Bapak. Siang. Bapak ini menyediakan atau menjual oximeter ya, Pak ya? Pak, saat ini kan WHO sudah memberikan kebijakan baru bahwa pasien. Bagaimana Pak permintaan pasar terkait tentang oximeter ini, Pak? Sekarang lagi banyak permintaan. Oke, seberapa banyak Pak jika dibandingkan dengan beberapa waktu yang? Ya, itu tadi laporan dari Ririn Oktaviani dari Pasar Pramuka terkait dengan ketersediaan alat saturasi atau oximeter di Pasar Pramuka yang juga menjual oximeter tersebut. Kami kembali mencoba menghubungi Dr. Erlang Sumodro untuk mengetahui bagaimana atau menggunakan oximeter tersebut dan langkah apa yang harus dilakukan kalau memang saturasi oksigen kita menurun. Dr. Erlang sudah bisa mendengar kami? Selamat siang. Oke, dokter, tadi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan kalau memang pasien menunjukkan saturasi oksigen yang menurun dengan oximeter tersebut, agar mungkin tidak sebaliknya panik, kemudian oksigennya malah semakin berkurang begitu, dokter? Apa yang harus dilakukan kemudian? Oke, kan kita mendeteksi oksigen kurang atau enggak, kita bisa lihat dari saturasi darah perifer. Salah satunya dengan pulse oximetry yang sudah disampaikan. Nah, ketika pulse oximetry, terutama pulse oximetry ini sangat berguna ketika kita menderita COVID dan melakukan isolasi mandiri di rumah. Pemantauannya untuk melihat apakah saturasinya kita turun atau tidak. Begitu turun di bawah 95, sebaiknya menggunakan oksigen. Nah, penggunaan oksigen kan hanya ada di pelayanan kesehatan. Nah, jadi begitu saturasinya turun di bawah 95 sebagai cari pertolongan ke pelayanan kesehatan. Baik, tapi tadi menjawab pertanyaan Fandi di awal tadi, dokter, apakah memang oximeter ini efektif untuk mengukur saturasi oksigen atau malah nanti membuat pasien yang sedang isolasi mandiri ini panik ketika memang mengetahui saturasi oksigennya menurun begitu? Ya,
Justru sangat penting untuk pasien-pasien untuk isolasi mandiri di rumah, karena tadi kita tahu sendiri bahwa COVID ini ada fenomena hypopoksia. Jadi ketika saturasinya turun, ternyata pasien tidak merasakan adanya sesak. Nah itu justru jadi berbahaya karena kalau didiamkan saja, lama-lama justru akan makin turun tanpa disadari. Sehingga penggunaan pulsa oximetry ini sangat membantu untuk mendeteksi adanya tadi hypopoksia di awal, sehingga bisa langsung diterapi dengan menggunakan oksigen. Nah, tadi dokter yang sudah Anda katakan juga bahwa pertolongan dengan oksigen hanya ada di fasilitas rumah sakit. Kita tidak memiliki di rumah tentunya. Adakah pertolongan pertama yang bisa dilakukan oleh mungkin keluarga terdekat atau orang terdekat ketika oksigen kita menurun, saturasi oksigen menurun? Ya, salah satu cara ya kalau kita saturasi oksigen turun, ya disuplementasi dengan oksigen. Oksigen nggak semua orang punya ya, jadi kalau pada pasien-pasien yang memang sudah rawat di rumah biasanya punya. Ya satu-satunya cara ya hanya kalau oksigennya turun ya dikasih oksigen, begitu. Nggak ada cara lain. Jadi tidak ada cara lain ya dok? Baik, ini kan WHO sudah malah mewajibkan ada oximeter ini untuk dimiliki pada pasien isolasi mandiri. Apakah memang ini memang khususnya untuk penderita untuk menjaga-jaga hypopoksia begitu terjadi? Ya betul. Memang fenomena hypopoksia ini jadi berkurang kewaspadaannya pada pasien-pasien biasa. Kalau udah turun saturasinya, pasien akan merasa sesak, tapi ini enggak. Sehingga salah satu tools atau alat untuk mendeteksi adanya hypopoksia ya saturasi oksigen tadi. Dan ini memang wajib untuk dipunyai ketika orang akan isolasi mandiri. Nah, mungkin tidak semua orang saat ini sudah memiliki oximeter ini. Apakah ada cara lain, cara sederhana yang bisa dilakukan? Mungkin ini pertanyaan masyarakat awam juga yang bisa dilakukan ketika kita belum memiliki oximeter ini. Wah, kalau untuk mendeteksi oksigen ya paling akurat adalah menggunakan oximetry. Kalau hanya gejala saja, kan semua orang banyak yang nggak punya pulsa oximetry. Yang bisa kalau melakukan isolasi mandiri, minta tolong bantuan lapor ke pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas yang memang dekat dengan rumahnya, sehingga petugas puskesmas bisa memantau, mengukur oximetry setiap harinya datang. Gitu. Baik, terima kasih informasinya Dr. Erlang Sumodro, Sekjen Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kehamilan tentunya menjadi hal yang membahagiakan. Namun sayangnya tak demikian bagi ibu pekerja. Data menyebut masih ada 3% wanita yang tak boleh hamil selama bekerja dan 17% tak mendapat cuti melahirkan. Bahkan ada juga yang tak mendapat gaji penuh selama cuti. Baru 10 hari dibuka TPU Bambu Apus sudah dimakamkan 364 jenazah pasien COVID-19. Selengkapnya usai jeda.